Perkenalkan, nama saya Revina Christine Deborah Bantobing dengan NIM 1S25059. Di sini saya akan menjelaskan program saya untuk soal UTS ulang mengenai Warehouse Basic System. Pertama-tama saya akan membacakan soalnya. Sebuah toko kecil mulai beralih dari pencatatan manual ke sistem digital sederhana. Selama ini, pegawai sering mengalami masalah seperti lupa mencatat barang masuk, salah menghitung stok, kesulitan mengetahui stok saat ini. Anda diminta membuat program sederhana berbasis command line atau C language untuk membantu pencatatan barang di gudang. Program membaca input dari standar input dan menghasilkan output sesuai aturan. Adapun ketentuan umumnya itu yang pertama, program membaca input hingga menemukan triple dash. Jadi ketika kita menginput triple dash, maka program akan membaca inputan triple dash sehingga tidak bisa menginput kembali. Yang kedua itu setiap perintah dipisahkan dengan hashtag. Yang ketiga itu sistemnya itu tidak perlu menangani error kompleks, cukup mengabaikan input yang salah. Tidak boleh berhenti sebelum ada inputan triple dash. Yang pertama kita diminta untuk menambah. Yang pertama itu adalah task 1 untuk menambahkan barang. Di mana gudang menerima barang baru setiap hari. Setiap barang yang datang harus dicatat dalam sistem. Format perintahnya ada add, lalu dia meminta mengisinya dengan ID barang, kemudian hashtag nama barang, hashtag jumlah barang, hashtag harga barang, kemudian print. Narasi soalnya, seorang pegawai gudang mencatat barang yang masuk setiap hari, namun karena sistem sebelumnya manual, datang sering hilang. Sekarang setiap barang yang datang akan dimasukkan ke sistem menggunakan perintah add. Setiap barang memiliki, yang pertama itu ID unik, yang kedua nama barang, jumlah barang, dan harga barang. Ketika perintah print dipanggil, sistem harus menampilkan seluruh barang yang dicatat. Jadi setelah kita menginput ID unik dari barang tersebut, nama barang, jumlah barang, dan harga barangnya, ketika kita sudah menambahkannya dan kita memasukkan komen print, maka sistem akan menampilkan ID, nama, jumlah, dan harga barang yang sudah kita input. Adapun aturan-aturannya yaitu add itu untuk menambahkan barang baru. Tidak perlu validasi duplikasi atau anggap semuanya itu ID unik, maupun dia memasukkan angka atau huruf, dia adalah ID unik. Selanjutnya yang ketiga itu perintah print itu menampilkan semua data sesuai aturan input. Format outputnya itu nanti akan seperti ini. Contoh inputnya seperti ini. Contoh output dari input dan yang ini itu ini. Task yang kedua itu nanti kita disuruh mengubah stok barang. Adapun soalnya yaitu setelah sistem berjalan, pegawai mulai melakukan transaksi keluar dan masuk barang. Format perintahnya adapun di sini ini diberi komen dulu, diberi perintah untuk out barang keluar. Jadi dia akan mencatat barang keluar lalu memasukkan ID dan quantity atau jumlah barangnya. Sama seperti in juga, dia menggunakan perintah in lalu dia meminta ID dan jumlah barangnya. Narasi soalnya adalah barang di gudang tidak hanya masuk tetapi juga keluar karena penjualan. Kadang juga ada penambahan stok kembali. Pegawai ingin mengurangi stok saat barang keluar dengan perintah out dan menambahkan stok saat barang masuk kembali dengan perintah in. Namun sistem ini sederhana. Jika ID tidak ditemukan, maka dia akan mengabaikannya, tidak memeriksanya satu persatu. Dan jika kuantitinya itu lebih kecil atau sama dengan 0 atau barangnya itu tidak ada, maka diabaikan dan dia akan meminta inputan lainnya, barang mana yang mau dikeluarkan, ID mana yang mau diperiksa untuk dikeluarkan jumlah barangnya, untuk dikurangi jumlah atau dikurangi atau ditambahkan jumlah barangnya. Adapun aturan dari task kedua ini, perintah out itu untuk mengurangi stok,
perintah ini itu untuk menambah stok. Dan yang aturan ketiga itu tidak perlu cek stok negatif atau anggap inputnya itu bisa. Kita nggak perlu memperhatikan apakah barangnya minus atau barangnya itu ada, karena dia akan meminta inputannya kembali jika tidak sesuai dengan inputan yang diminta atau sesuai dengan aturannya. Contoh inputnya akan seperti ini dan contoh outputnya seperti ini. Di task yang ketiga ini kita diminta untuk membuat komen atau perintah melihat detail barang. Adapun soalnya yaitu pemilik toko ingin melihat detail satu barang saja, bukan seluruh barang. Jadi kalau kita ingin melihat detail dari satu barang, maka kita akan diminta untuk menginput ID-nya. Setelah kita kasih komen detail, kita diminta untuk memasukkan ID-nya. Habis itu dia akan menampilkan detail dari si ID unik tersebut. Adapun aturannya yaitu tampilkan hanya satu barang. Format sama seperti print. Formatnya si detail ini sama dengan print, bedanya itu kalau print kan apa yang udah kita input semuanya itu dikasih ke kita di output. Nah, kalau di detail ini dia hanya meminta satu detail dari satu barang atau satu ID unik. Contoh outputnya itu kayak gini, inputnya kayak gini, outputnya kayak gini. Langsung saja kita ke programnya. Ini yang pertama, include studio.h ini untuk memasukkan pustaka standar input output agar kita bisa pakai semua fungsi seperti printf dan fgets. Yang kedua itu include string.h untuk memasukkan pustaka untuk manipulasi teks string agar bisa dipakai fungsi pemotong dan pembandingan kata seperti string token dan string selanjutnya itu include std_library.h untuk memasukkan pustaka utilitas standar agar kita bisa ubah teks jadi angka pakai fungsi atoy dan atok. Selanjutnya kita masuk ke type def struct. Di sini itu untuk memulai pembuatan cetakan tipe data baru berjenis struktur. Nah, di sini kita deklarasikanlah variabel-variabelnya. Yang pertama itu ID dengan tipe data char dengan size array-nya 50, name dengan tipe data char dan size-nya itu 100. Di sini integer quantity atau jumlah barangnya kita kasih tipe datanya itu integer. Terus harga barang itu kita kasih tipe datanya double. Ini semua merupakan memberikan alias kepada memberikan alias untuk setiap variabelnya ini menjadi item, mengelompokkannya dia bahwasanya si char ID, char name, integer quantity dan double price itu adalah dialiaskan sebagai item. Selanjutnya di sini ada item warehouse, size-nya itu 1000. Ini itu berfungsi untuk membuat array atau daftar nama warehouse yang berisi tipe data item tadi. Kapasitasnya itu maksimal 1000 seperti yang mana ditulis di dalam size array-nya. Jadi kita bisa memasukkan kapasitasnya itu sampai 1000 barang. Bisa dibilang warehouse inilah gudangnya yang kita buat ini. Selanjutnya itu integer item count sama dengan 0 ini. Di sini kita sedang membuat variabel item count yang diisi angka 0. Fungsinya untuk menghitung ada berapa macam barang yang sudah masuk di gudang itu. Selanjutnya char output buffer ini berfungsi untuk membuat array 2 dimensi bernama output buffer. Bayangin aja ini seperti buku catatan kosong yang berisi 2000 baris
tiap barisnya bisa menampung 256 huruf. Selanjutnya itu ada integer output count. Sama dengan 0, itu membuat variabel output count yang diisi angka 0 fungsinya itu untuk menghitung sudah berapa baris yang kita tulis di output buffer yang di atas ini. Kita masuk ke fungsi mainnya, fungsi utamanya. Di sini kita menyiapkan variabel teks bernama line-nya untuk kapasitasnya itu 256 huruf untuk menampung ketikan input dari user. Selanjutnya, while f gets line string cost plan sampai sini, ini tuh fungsinya untuk memulai perulangan loop. Selama user mengetik sesuatu lalu menekan enter, stdin ini menyimpan ketikannya ke variabel line. Kemudian baris yang ini itu berfungsi untuk mencari karakter enter atau new line yang ikut terbaca, lalu membuangnya atau digantikan jadi angka 0 yang berarti akhir string agar teksnya bersih. Selanjutnya itu ini baris yang ini itu untuk mengecek apakah teks yang diketik user itu persis tulisan triple dash. Jadi kalau misalnya dia menginput triple dash, maka dia akan keluar dari blok while atau berhenti. Selanjutnya itu ini berfungsi untuk memotong teks di dalam line menggunakan pemisah simbol hashtag. Potongan pertamanya disimpan di variabel petunjuk bernama komen dari add. Contohnya, dipisahkanlah si perintah komen add itu dengan ID yang akan dimasukkan nantinya. Selanjutnya, yang ini itu berfungsi untuk jika variabel komennya itu kosong atau user itu menekan enter tanpa memasukkan perintahnya itu apa, sistem akan melewati barisnya ke bawah dan kembali ke loop awal, ke loop yang pertama tadi di sini. Selanjutnya di sini ini untuk mengecek apakah isi perintah cmd ada perintah komen yang kita masukkan itu adalah kata add. Dia diperiksa, kalau misalnya dia tidak mengetikkan kata add, berarti dia nggak akan menjalankan proses yang ada di add ini. Jadi pengetikannya itu harus pas nantinya huruf kecil semua. Di sini semuanya itu berfungsi untuk mengambil jika benar dia memasukkan dia akan memotong sisa teks tadi. Ambil potongan keduanya dan simpan sebagai ID. Jadi apa yang diinput di ID, di name, dan di quantity string ini dan di price string itu akan menjadi disimpan sebagai ID, name, quantity string, dan price string. Selanjutnya ini berfungsi untuk mengecek apakah semua data tadi terisi jika ada yang kosong dan isi gudang masih di bawah 1000 barang. Terus string copy ini berfungsi untuk jika memenuhi syarat salin teks di variabel ID ke dalam array gudang pada urutan ke item count-nya. Sama seperti ini, bedanya itu yang disimpan tadi itu kan ID, sekarang yang disimpan itu name-nya. Selanjutnya warehouse item count quantity atau ini berfungsi untuk mengubah teks jumlah quantity stringnya itu menjadi angka bulat atau atoy lalu disimpan ke gudang. Sama juga seperti ini, tadi kan kuantitinya yang diubah jumlahnya. Kalau di sini dia mengubah harganya menjadi angka desimal atau atof lalu disimpanlah ke gudang. Selanjutnya yang ini berfungsi untuk menambah nilai item count sebanyak 1. Item count plus. Selanjutnya itu
Ini dia menambahkan komen baru print, dimana jika kita benar mengetikkan print, maka akan berjalanlah proses yang ada di fungsi komen, bukan di fungsi komen, di perintah komen ini. Nah, di sini dia akan mencetak sudah berapa barang yang diinput itu akan di-outputkan dan ditampilkan sudah apa saja yang tercatat di dalam program ketika kita menambahkan add tadi itu. Selanjutnya ini di sini kita menambahkan comment out. Kalau di sini setelah kita tambahkan comment out itu nanti diperiksa kalau apakah dia menginput comment out. Kalau dia menginput comment out, maka akan terjalanlah proses yang di bawah ini untuk mengambil kedua potongnya itu lalu memasukkannya ke out. Di sini akan terjadi proses pengurangan barang jika memang ada barang yang di-input untuk dikurangi berdasarkan ID-nya. ID barang mana yang mau dikurangi kuantitinya, seperti itu. Sama juga seperti ini. Yang bedanya ini itu untuk menambahkan barang, berapa yang mau ditambahkan barang ini. Kalau di out itu berapa yang mau dikurangi barang tersebut dengan mencari yang tadi namanya itu dari berdasarkan ID-nya. Jadi kita input lah nanti contohnya in hashtag ID barangnya baru berapa yang akan dikurangi, contohnya 3. Jadi nanti akan diperiksa lah si ID barangnya ini. Contohnya barangnya ini, barang yang ada di ID barang itu ada 10, dikurangilah 3, maka sistem akan menguranginya berdasarkan rumusan yang ini, sama seperti ini tadi itu. Selanjutnya kita ke detail. Detail ini tadi kan berfungsi untuk menampilkan barang saat ini tuh ada berapa setelah dikurangi atau ditambahkan atau diedit atau ditambahkan lagi atau dikurangi lagi atau ditambahkan lagi, seperti itu. Nah, disinilah dia ditampilkanlah semua barangnya. Di sini jika dia mengetikkan detail, dia akan meminta inputan ID-nya. Dimintalah si ID, lalu diperiksalah si ID ini, dan ID-nya ini nggak boleh kosong. Kalau misalnya kosong, dia berarti nggak ada yang harus kita kerjakan, nggak ada ID yang harus kita cari, nggak ada barang yang mau kita kurangi, kita tambahkan. Jadi di sini tidak boleh kosong. Dan jika dicek barangnya itu udah pas, maka baru bisa dia dikurangi atau ditambahkan. Yang ini itu berfungsi untuk isi dua bagian pertama dengan ID dan nama. Diminta kita untuk mengisi bagian pertama itu ID dan nama. Lalu yang terakhir itu yang ini untuk mulai dari 0 sampai jumlah baris yang tadi sudah kita tulis di dalam output buffer. Selanjutnya yang ini itu untuk menampilkan atau memprint setiap baris teks yang ada di dalam output buffer ke layar kami, diikuti dengan kata enter. Yang terakhir return 0 memberitahu komputer bahwa program sudah selesai berjalan dengan sukses. Sekian yang bisa saya jelaskan dari program ini. Terima kasih.